welcome back to my channel. I'm really excited to share this information for you. Bagi teman-teman yang baru pertama sekali nonton video di Dosen Milenial, selamat datang dan jangan lupa subscribe dulu. Yuk kita subscribe sebanyak-banyaknya. Halo teman-teman educator semuanya, kembali lagi bersama Dosen Milenial. Nah, di video kali ini saya akan membagikan beberapa kisi-kisi materi yang akan diujikan pada ujian CPNS atau P3K ya pada tahun 2021 ini. Nah, pada tahun ini kisi-kisinya tidak akan jauh berbeda dengan keputusan Permenpan RB yang diujikan pada tahun 2019. Seleksi yang dilakukan tetap terdiri dari dua tahap, yaitu tahap SKD dan kemudian SKB. Namun pada video kali ini saya akan membahas materi-materi yang akan diujikan pada saat SKD nanti. Nah, pada SKD ya atau seleksi kemampuan dasar ini merupakan tes kemampuan dasar yang berupa pengetahuan, keterampilan maupun perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang ASN atau seorang PNS. Jadi yang dinilai atau yang dilihat adalah kemampuan dasar dari seorang calon ASN. Nah, pada tahun 2019 itu soal yang diujikan terdiri dari soal TIU ya atau tes intelijensi umum itu sebanyak 35 soal. Kemudian yang kedua itu adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari 30 soal, dan yang terakhir adalah TKP atau tes karakteristik pribadi ini terdiri dari 35 soal. Nah, dari masing-masing bagian ini ya masing-masing bagian tes baik TIU, TWK dan TKP masing-masing sudah memiliki kisi-kisi yang ditetapkan oleh Permenpan RB. Nah, untuk TIU sendiri, untuk tes intelijensi umum ini ada beberapa materi yang akan diujikan, yaitu kemampuan verbal. Ya, kemampuan verbal ini terkait dari kemampuan calon ASN untuk menyampaikan informasi ya baik itu secara lisan maupun tulisan. Nanti soal-soal yang diujikan akan berupa sinonim, antonim, analogi, bahkan sampai ke penarikan kesimpulan. Kemudian materi yang kedua itu adalah numerik ya. Ini adalah kemampuan seorang calon ASN untuk mengolah angka ya. Kemudian operasi perhitungan angka ya. Nanti mungkin di konten selanjutnya kita akan bisa bahas lebih spesifik lagi. Kemudian kemampuan berpikir logis. Nah, ini untuk mengetahui penalaran seorang calon ASN secara runtut ya. Nah, kemudian kemampuan analitis, ini kemampuan keempat yang diuji di TIU, ini untuk mengetahui kemampuan calon ASN ini mengurai suatu permasalahan, karena akan ada banyak permasalahan yang akan dihadapi nanti, sehingga kita harus bisa mengambil sebuah keputusan setelah menganalisis suatu masalah dan kemudian menghasilkan solusi-solusi maupun jalan keluar yang logis dan bisa bermanfaat bagi institusi maupun instansi tempat kita bekerja. Nah, itu tujuannya. Kemudian di TWK, nah di TWK ini materinya cukup padat ya teman-teman. Di TWK itu ada yang ingin dilihat ya, yang akan dinilai dari seorang calon ASN, yaitu dari 4 pilar kebangsaan ya. Itu terdiri dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk Pancasila sendiri nanti materinya atau kisi-kisinya itu akan terkait pada ideologi Pancasila, kemudian nilai-nilainya ya, nilai-nilai Pancasila termasuk butir-butirnya. Tiap butirnya itu harus teman-teman pahami. Kemudian ideologi NKRI dan dasarnya ya, dasar dan ideologi NKRI sendiri. Kemudian nanti di Undang-Undang Dasar 1945 itu akan terdiri dari konstitusi ya, teman-teman harus memahami dan mengetahui fungsi tugas ya masing-masing konstitusi, seperti mulai dari MPR, DPR, Komisi Judisial dan seterusnya. Kemudian ada juga amandemen. Jadi tahun berapa di amandemen, yang mana saja di amandemen, coba teman-teman cari tahu.
Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk Bhinneka Tunggal Ika kita harus tahu sejarah landasan hukum, ya. Kemudian lambang negara dan paham kita terhadap Bhinneka Tunggal Ika, ya. Yang terakhir itu adalah NKRI. Nah, ini kita harus tahu sistem tata negara, kemudian sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, kemudian bagaimana peran Indonesia baik secara regional maupun internasional, dan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti untuk kemampuan bahasa ini itu teman-teman harus kuasai penggunaan tanda baca, ya, titik, koma, tanda seru dan seterusnya itu harus benar-benar dikuasai penulisannya, ya, penggunaan huruf kapital, huruf miring, ya, dan tanda-tanda baca lainnya. Oke, yang terakhir untuk TKP. Untuk TKP sendiri ini adalah tes yang ditujukan untuk mengetahui kepribadian atau karakteristik pribadi seseorang, ya, dimana poin-poin yang akan diujikan itu nanti terdiri dari integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, kemampuan beradaptasi, lalu orientasi kepada pelayanan, ya, karena kita adalah pelayan publik, jadi orientasinya harus pelayanan. Kemudian orientasi kepada orang lain, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemudian kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan belajar berkelanjutan, dan kemampuan menggerakkan atau mengkoordinir orang lain. Oke teman-teman, itu dia tadi kisi-kisi yang sudah saya share. Jadi selamat persiapan kepada teman-teman semua, persiapkan diri sebaik mungkin, dan silahkan komen jika teman-teman ingin dosen milenial membahas topik tertentu yang berkaitan dengan CPNS tahun 2021. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Bye.